Pemirsa, setelah dibuka kembali per tanggal 8 Januari 2022, mulai 15 Januari 2022, Kementerian Agama menutup sementara pelaksanaan umroh untuk pelaksanaan evaluasi. Selama 1 minggu dibukanya kembali ibadah umroh, lebih dari 1.700 jemaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hampir 2 tahun umat muslim Indonesia tidak bisa menunaikan umroh akibat pandemi COVID-19. Mulai 8 Januari 2022 lalu, umat muslim Indonesia bisa bernafas lega setelah Kementerian Agama mengizinkan kembali pelaksanaan umroh. Berbeda dengan pelaksanaan ibadah umroh sebelum pandemi, untuk mencegah penularan COVID-19, Kemenak menjalankan prosedur One Gate System. Pemeriksaan kesehatan dan karantina jemaah sebelum berangkat dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sementara pemberangkatan jemaah dipusatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mulai tanggal 15 Januari, Kementerian Agama kembali menutup pelaksanaan ibadah umroh. Penutupan ini untuk melakukan evaluasi, termasuk pemberlakuan One Gate Policy. Selama pembukaan kembali sejak 8 Januari hingga 14 Januari 2022, total 1.730 jemaah umroh diberangkatkan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan bahwa pemerintah tetap memperbolehkan warga Indonesia untuk menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Sementara untuk sistem yang digunakan tetap dengan satu pintu, di mana terlebih dahulu menjalani karantina di Asrama Haji Pondok Gede. Jadi kita tetap memberlakukan One Gate Policy, ya. Semua jamaah umroh harus berangkat dari asrama haji. Ya, pulang juga harus melalui tempat karantina. Prokes juga harus ketat untuk menjaga terutama keamanan, kenyamanan para jamaah. Kita kan semua sudah berusaha untuk berhati-hati, ya, dengan menjaga semua protokol kesehatan, tapi tetap saja kena. Ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau saya boleh, sebenarnya saya sih gini, sudahlah kita tunggu dulu, toh umroh ini bukan ibadah yang wajib. Tetapi yang sudah mendapatkan visa jamaah, pemerintah itu tidak boleh melarang warga untuk pergi ke luar negeri kalau sudah dapat visa, kecuali kena masalah hukum misalnya. Kemudian tidak boleh masuk, dicekal, nggak boleh keluar masuk, itu dicekal. Tapi kalau sudah punya visa, ya pemerintah nggak berhak untuk melarang. Kemudian karena itu kami memfasilitasi agar jamaah ini bisa berangkat dengan aman, pulang nggak bawa, di sana nggak kena, pulang nggak bawa, pergi nggak bawa, pulang nggak kena, gitulah kira-kira. Ya, di tengah rasa gembira dibukanya penerbangan umroh 8 Januari lalu setelah sekian lama ditutup karena pandemi. Pemerintah terpaksa menutup kembali atau menunda sementara penerbangan umroh karena alasan evaluasi penyebaran kasus Omikron dan pemberlakuan One Gate System. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI, Kang Maman Imanul Haq dan Bapak Hilman Latif, Dirjen PHU Kemenak RI. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Saya ingin ke Pak Hilman terlebih dahulu. Pak Hilman, ini setelah evaluasi apa kebijakan selanjutnya dari Kemenak RI? Ya, terima kasih. Jadi setelah kita tanggal 15 ya kita lakukan evaluasi dan terakhir juga kemarin komprehensif antar kementerian, kita sepakat ya bahwa untuk pengiriman jamaah umroh melalui konsep OGP atau One Gate Policy itu bisa diteruskan kembali. Artinya dilanjutkan dengan beberapa catatan tentunya ya, hasil dari evaluasi. Pertama yaitu mengenai kedisiplinan tetap menjadi hal yang utama ya. Yang kedua adalah bahwa PPIU bisa mengatur jumlah jamaah yang akan dikirimkan ke Saudi Arabia untuk melaksanakan umroh, dan nanti akan kita pantau terus sesuai dengan kondisi atau jumlah hotel karantina yang tersedia, baik di Saudi maupun di Indonesia. Jadi kami akan ikut mengendalikan dari segi jumlah, ya dalam pengertian kontrol dan komunikasi terus dengan PPIU. Berapa jumlah jamaah yang akan mereka bawa, nanti rasionya ya dalam beberapa hari ke depan akan kita lihat gitu ya.
Kalau misalnya saat ini sudah mulai kedatangan jamaah umroh dari Saudi, ya, dan itu juga harus kita evaluasi juga. Nanti hari berikutnya ada. Nah, kita akan hitung betul, Mbak, ya, berapa sebetulnya kapasitas hotel karantina yang kita miliki dan jumlah jamaah yang akan pergi. Jadi kita ingin semua travel umroh itu bisa lebih hati-hati, ya. Kalaupun tetap mengirimkan jamaah umroh, maka tolong dikendalikan betul jumlahnya maupun waktunya kita manage dengan baik. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan rekomendasi dari berbagai pihak, ya, bahwa one gate policy akan kita jaga. Mungkin itu. Baik, Pak Hilman, mungkin banyak yang masih belum mengerti ya, sistem yang baru one gate policy ini seperti apa sebenarnya mekanismenya? Jadi sebetulnya ini untuk kita ajukan atau kita terapkan untuk menjamin, ya, prosedur-prosedur standar yang berlaku baik dari segi pengecekan dokumen sampai kemudian kepada PCR, ya, dari lembaga-lembaga atau klinik-klinik yang sudah mendapatkan rekomendasi. Kita sebetulnya tindakan preventif agar terjaga. Tentu saja karena ini melibatkan kementerian yang lain termasuk perhubungan, kita ingin jangan sampai ada jemaah yang bermasalah secara administratif. Nah, jadi kita pusatkan ya keberangkatannya di asrama haji. Jadi sebetulnya one gate policy arahnya ke sana. Awalnya ya kita sampai tanggal 15 akan dilihat apa dituliskan atau tidak. Nampaknya rekomendasi yang muncul minta ini tetap dilaksanakan setidaknya sampai 1-2 minggu ke depan sembari kita evaluasi terus. Nah, memang untuk pulangnya, ya, untuk kembalinya ke Indonesia itu PPIU atau travel umroh dan juga jamaah masih dibebaskan untuk memilih hotel yang telah mereka pesan, ya, atau menjadi mitra. Jadinya nantinya akan diatur keseluruhannya begitu, Pak Hilman? Tidak. Jadi kita ingin saat ini ya masih berproses menawarkan ya asrama haji sebagai salah satu ya alternatif yang bisa digunakan bagi jamaah, ya, agar kita bisa memfasilitasi jamaah umroh andaikan ya nanti hotel-hotel juga penuh dan lain-lain, asrama bisa dipakai, ya. Oke. Baik, saya ke Kang Maman. Kang Maman, Anda di Komisi 8 yang bersentuhan langsung dengan Kemenak begitu, apakah sudah mendapatkan hasil evaluasi mengenai pemberhentian sementara umroh ini dan seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya termasuk orang yang menyetujui ya pembukaan umroh itu, tetapi dengan syarat yang memang harus ketat. Pertama soal sinkronisasi. Baik sinkronisasi dengan Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan soal jamaah yang sudah melakukan vaksin secara sempurna yaitu booster, aplikasi kesehatan yang diterima di Indonesia dan juga diterima di Arab Saudi, termasuk juga kita harus mengevaluasi bila terjadi misalnya varian-varian baru. Jadi dari awal saya sudah mengatakan di DPR bahwa COVID-19 ini belum berakhir dan ada kemungkinan varian-varian baru seperti yang hari ini kita ketemukan yang namanya Omicron. Nah, itu yang membutuhkan sekali lagi persetujuan bahwa saya setuju dengan apa yang disebut dengan one gate policy itu, sehingga semuanya dari awal misalnya kita tahu bahwa bangunan-bangunan asrama-asrama haji karena COVID-19 ini betul-betul tidak berfungsi dan itu bahkan memakan anggaran negara. Nah, saya dari awal mengatakan bahwa tidak hanya haji, umroh pun seharusnya melalui kebijakan Kementerian Agama sehingga kita bisa melihat sampai sejauh mana orang yang berangkat melakukan umroh itu memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan-persyaratan kesehatan, prosedural penginapan dan lain sebagainya, sehingga tidak akan ada lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan umroh seperti yang kita ketahui. Nah, yang kedua, evaluasi ini menurut saya diperlukan karena keberangkatan beberapa jamaah dan saya pantau sendiri di Komisi 8 bahwa jamaah banyak yang memang disiplin juga dan kita lihat tidak ada yang positif ketika sudah sampai di tempat di Jeddah di sana, dan setelah itu kita cek dari awal bagaimana sistemnya, bagaimana sistem karantina, bagaimana sistem mereka masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan ini sangat diperlukan oleh kita bila kita nanti diberikan visa untuk haji.
seberapa apapun jumlah haji, ini dibutuhkan bagaimana mengalami haji dalam kondisi COVID-19. Saya menyetujui mendukung pola One Gate Policy ini sehingga betul-betul nanti kita bisa berangkat haji dengan kapasitas berapapun tetapi dengan kontrol kesehatan yang Jadi Kang Maman, pengalaman kita dalam memberangkatkan umroh di tengah pandemi ini dengan sistem One Gate Policy yang tadi sudah dijelaskan akan menjadi rapot tersendiri untuk nanti pelaksanaan haji. Betul, ini harus dari awal saya dorong, pokoknya kalau Arab Saudi sudah memberikan visa kepada kita, baik itu umroh, ambil aja, berapa aja mereka kasih, walaupun hanya 500 orang, karena dengan itu kita akan punya pengalaman bagaimana melaksanakan haji ke depan, atau umroh akan datang seperti Ramadan yang akan datang yang cuma 3 bulan lagi, itu betul-betul kita membutuhkan sebuah contoh, eksperimentasi, tetapi dengan tanpa mengorbankan kesehatan. Kan dari awal kan kita menerima untuk tidak memberangkatkan haji semata-mata karena kita menjunjung tinggi apa yang disebut dengan hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Nah, hari ini ketika Arab Saudi menjamin bahwa sistem yang mereka miliki bisa membuat jamaah kita aman, maka Kementerian Agama mendorong para penyelenggara haji itu, tetapi sekali lagi ini juga menjadi masukan bahwa umroh pun harus menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, tidak seperti yang kemarin karena memang di undang-undangnya seperti itu, sehingga perlu, saya menginginkan umroh itu tidak hanya di musim COVID, tidak COVID pun harus melalui asrama haji, harus dilihat kelengkapan dokumentasi, lalu bagaimana mereka ketika ada di tanah suci, sehingga umroh terorganisir begitu ya, Kang Maman? Iya, betul. Baik. Saya kembali ke Pak Latif. Pak Latif, ini mengenai kebijakan yang diambil oleh Kemenak, apakah sejalan dengan apa yang sedang dihimbau oleh pemerintah terkait COVID-19, khususnya penyebaran Omikron di Indonesia yang sedang tinggi-tingginya? Ya, tentu saja kita betul-betul mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat ya, dan bahkan kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, mendapatkan masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan, bahkan dari Perhubungan dan lain-lain, sehingga keputusan bahwa One Gate Policy setidaknya sampai mulai tanggal 19 itu sudah akan berjalan lagi, tetap kita lanjutkan gitu kan ya, sambil kita juga tetap evaluasi jamaah yang baru kembali dari Saudi dan jumlahnya cukup banyak ya, itu akan kita lihat berapa sebetulnya persentase kasus yang akan muncul dari orang-orang yang sudah kembali dari Saudi. Jadi kita terus melakukan evaluasi agar ke depan bukan hanya kita ini menjalankan misi pengiriman dan menerima pemulangan, tapi kita juga bisa memitigasi apa yang akan terjadi dalam 1-2 minggu ke depan. Apalagi pemerintah sudah membaca bahwa Februari kemungkinan kan puncak dari pandemi atau Omikron ini. Baik, jadi ini bentuk mitigasi dari Kemenak juga bekerja sama dengan pemerintah supaya ini masyarakat Indonesia tidak terlalu terpapar oleh varian Omikron dan kita juga bisa beribadah dengan aman dan tenang. Pak Hilman Latif, ya? Maman tadi, seperti disampaikan Pak Maman tadi, itu betul kita sedang berlatih ya. Berlatih betul kedisiplinan ini, bagaimana kerjasama well organized di tingkat tim sebelum nanti kita menerima bisa mendapatkan tiket untuk haji ya Pak Hilman. Ya, baik. Pak Hilman Latif, Dirjen PHU Kemenak RI, terima kasih banyak, juga Pak Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.